Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Indonesia ini tengah meniti karir balap internasional dengan mengikuti ajang FIM Junior GP dan Red Bull KTM Rookies Cup pada musim 2025. Seiring dengan itu, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan Veda untuk naik ke kelas Moto3 pada musim depan, mengingat usianya yang belum mencapai batas minimum yang telah ditetapkan. Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) menetapkan bahwa usia minimum bagi pembalap untuk berkompetisi di kelas Moto3 adalah 18 tahun. Namun, terdapat pengecualian bagi pembalap yang berhasil meraih posisi 3 besar dalam klasemen FIM Junior GP atau Red Bull KTM Rookies Cup. Mereka diperbolehkan naik ke Moto3 pada usia 17 tahun. Veda Ega Pratama lahir pada 28 November 2008, yang berarti ia akan berusia 17 tahun pada 28 November tahun ini. Dengan demikian, pada awal musim Moto3 2026, usianya sudah memenuhi syarat minimum 17 tahun yang ditetapkan untuk pengecualian tersebut. Skenario menuju Moto3 musim 2026. Agar dapat berlaga di Moto3 pada musim depan, Veda harus memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. Meraih posisi 3 besar di FIM Junior GP 2025. Jika Veda berhasil finish di posisi 3 besar klasemen akhir FIM Junior GP musim 2025, ia memenuhi syarat untuk naik ke Moto3 pada usia 17 tahun. Berikutnya, meraih posisi 3 besar di Red Bull Rookies Cup. Demikian pula jika Veda mencapai posisi 3 besar di klasemen akhir Red Bull KTM Rookies Cup, ia juga memenuhi syarat untuk naik ke Moto3 pada usia 17 tahun. Apabila Veda tidak mencapai posisi 3 besar di salah satu dari kedua ajang tersebut, ia harus menunggu hingga berusia 18 tahun untuk dapat berkompetisi di Moto3 sesuai dengan regulasi FIM. Sebagai ilustrasi, Maximo Quiles baru bisa memulai debutnya di Moto3 pada putaran Austin, Amerika Serikat setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-17 pada 19 Maret lalu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi usia diterapkan secara ketat oleh FIM. Peluang Veda Ega Pratama untuk berlaga di Moto3 pada musim depan sangat bergantung pada pencapaiannya di FIM Junior GP atau Red Bull Rookies Cup musim ini. Meraih posisi 3 besar di salah satu ajang tersebut akan membuka jalan baginya untuk naik ke Moto3 pada usia 17 tahun. Jika tidak, ia harus menunggu hingga berusia 18 tahun untuk memenuhi syarat reguler yang ditetapkan oleh FIM. Miguel Oliveira, pembalap tim Prima Pramac Yamaha, dipastikan absen dalam Grand Prix MotoGP Qatar yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 April 2025 di sirkuit Losail. Posisinya akan kembali diisi oleh pembalap penguji Yamaha Augusto Fernandez yang sebelumnya menggantikan Oliveira di Grand Prix Amerika Austin kemarin. Oliveira mengalami dislokasi pada sendi sternoclavicular kiri serta cedera ligamen akibat insiden saat sprint race di Grand Prix Argentina. Setelah menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut, diputuskan bahwa ia belum siap untuk kembali berlaga di Qatar. Keputusan mengenai partisipasinya di balapan berikutnya akan ditentukan berdasarkan perkembangan pemulihannya. Augusto Fernandez yang sebelumnya kehilangan posisinya di tim Tech3 KTM telah menandatangani kontrak sebagai pembalap penguji Yamaha. Dalam penampilannya di Austin menggantikan Oliveira, Fernandez berhasil finish di posisi ke-13. Memberikan kontribusi positif bagi tim. Kehadirannya di Qatar diharapkan dapat terus membantu Yamaha dalam mengumpulkan data teknis penting untuk pengembangan motor M1. Absennya Oliveira merupakan tantangan bagi tim Prima Pramac Yamaha, mengingat pentingnya konsistensi pembalap utama dalam meraih poin dan mengembangkan performa motor. Namun dengan pengalaman dan kemampuan Fernandez, tim berharap dapat mempertahankan performa kompetitif mereka selama Grand Prix Qatar. Dengan absennya Miguel Oliveira yang masih dalam proses pemulihan, Augusto Fernandez kembali dipercaya untuk mengisi posisinya di Grand Prix Qatar. Keputusan ini diambil demi memastikan Oliveira mendapatkan waktu pemulihan yang optimal, sementara Fernandez diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim Prima Pramac Yamaha selama balapan di sirkuit Losail.
Sirkuit Le Mans di Prancis akan terus menjadi tuan rumah Grand Prix MotoGP Prancis hingga tahun 2031, menyusul perpanjangan kontrak yang diumumkan baru-baru ini. Kontrak sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2026. Namun dengan perpanjangan ini, Le Mans akan menggelar setidaknya 5 balapan tambahan. Sebagaimana yang diketahui, Le Mans telah mencatat rekor kehadiran penonton dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, sebanyak 278.805 penonton hadir, dan angka ini meningkat menjadi 297.471.000 pada tahun 2024, menjadikannya Grand Prix dengan jumlah penonton tertinggi dalam sejarah MotoGP. Claude Michi, promotor dari PHA Claude Michi, menyatakan, kontrak promotor kami berakhir pada tahun 2026. Dan saya senang, terhormat dan bangga mengumumkan bahwa kontrak tersebut akan diperpanjang hingga tahun 2031. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sport, menambahkan Prancis sudah memiliki warisan luar biasa dalam olahraga motor. Dan kami bangga bahwa Grand Prix Prancis kami telah menambahnya sambil menarik gelombang besar penggemar baru ke acara tersebut, area dan olahraga itu sendiri. Sirkuit Bugatti di Le Mans pertama kali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap motor pada tahun 1969 dan telah menjadi bagian tetap dari kalender MotoGP sejak tahun 2000. Pada tahun 2023 ini, sirkuit ini menjadi lokasi Grand Prix ke-1000 sejak dimulainya di kejuaraan dunia pada tahun 1949. Grand Prix Prancis berikutnya dijadwalkan berlangsung dari 9 hingga 11 Mei 2025 sebagai putaran ke-6 kejuaraan musim ini. Perpanjangan kontrak ini menegaskan komitmen Dorna Sport dan pihak penyelenggara lokal untuk mempertahankan Le Mans sebagai salah satu sirkuit ikonik dalam kalender MotoGP, memberikan pengalaman balap yang spektakuler bagi para penggemar di seluruh dunia. Stanley Michael Bailey Hailwood, yang lebih dikenal sebagai Mike Hailwood atau Mike the Bike, lahir pada 2 April 1940 di Oxford, Inggris. Ia dianggap sebagai salah satu pembalap motor terhebat sepanjang masa, dengan karir yang cemerlang di berbagai kelas balap motor dan bahkan di ajang Formula One. Mike Hailwood memulai karir balapnya pada usia muda, didukung oleh ayahnya yang memiliki bisnis sepeda motor. Ia dengan cepat menunjukkan bakat yang luar biasa, memenangkan berbagai kejuaraan nasional sebelum akhirnya meraih sukses di tingkat internasional. Pada usia 21 tahun, Hailwood meraih gelar juara dunia pertamanya di kelas 250 cc. Selama karirnya, ia mengumpulkan total 9 gelar juara dunia dan 76 kemenangan Grand Prix, menjadikannya salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah. Salah satu aspek yang membuat Hailwood begitu istimewa adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan memenangkan balapan dengan berbagai jenis motor dari berbagai pabrikan. Ia berhasil meraih kemenangan dengan motor-motor dari Honda, MV Agusta, dan Norton, menunjukkan fleksibilitas dan keahliannya yang luar biasa. Kemampuannya ini memberikannya julukan Mike the Bike. Setelah pensiun dari balap motor pada tahun 1967, Hailwood beralih ke balap mobil. Ia berkompetisi di Formula One dan ajang balap mobil lainnya, bahkan meraih 2 podium di Formula One. Namun, kecintaannya pada balap motor membawanya kembali ke ajang tersebut pada tahun 1978. Pada tahun 1978, setelah 11 tahun absen dari balap motor, Hailwood membuat comeback yang menakjubkan di Isle of Man TT. Mengendarai Ducati, ia memenangkan kategori Formula One TT, sebuah prestasi yang dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah balap motor. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan status legendarisnya, tapi juga menunjukkan bahwa bakat dan keterampilannya tetap tajam meskipun telah lama absen. Dalam wawancara dengan majalah Cycle World pada September 1967, Hailwood menunjukkan kerendahan hati dan dedikasinya terhadap olahraga balap. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan selalu bersedia berbicara dengan media serta penggemarnya.
Keterbukaannya ini membuatnya dihormati, tidak hanya sebagai pembalap, tapi juga sebagai individu. Tragisnya, Hailwood meninggal dunia pada 23 Maret 1981 akibat kecelakaan mobil. Namun, warisannya dalam dunia balap tetap hidup. Banyak yang menganggapnya sebagai pembalap motor terhebat sepanjang masa. Pada tahun 2000, FIA menobatkannya sebagai legenda Grand Prix. Sebuah penghormatan atas kontribusi dan pencapaiannya yang luar biasa dalam dunia balap motor. Mantan pembalap MotoGP dan kini pakar televisi Alex Hoffman memulai babak baru dalam karir penyiarannya dengan berkolaborasi bersama BMW untuk presentasi lintasan dalam siaran MotoGP oleh Servus TV. Perubahan ini terjadi setelah berakhirnya kemitraannya dengan KTM yang sebelumnya menyediakan motor untuk segmen tersebut. Pada akhir pekan Grand Prix MotoGP Austin, Hoffman juga pertama kalinya menggunakan BMW M1000RR yang juga berfungsi sebagai motor pengaman resmi MotoGP. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk beralih ke BMW didasarkan pada ketersediaan motor tersebut di lokasi dan hubungan panjangnya dengan grup M BMW, termasuk pengalaman sebelumnya dalam balap mobil bersama mereka. Di Austin, rencana awal untuk melakukan presentasi lintasan pada Jumat sore terhambat oleh cuaca buruk, sehingga slot waktu tersebut dibatalkan oleh Dorna. Namun, Hoffman diberikan kesempatan pada Sabtu dalam sesi khusus untuk menumpang 2 kursi, memungkinkan pengambilan gambar untuk segmen televisi. Meskipun sudah lama tidak mengendarai BMW, Hoffman merasa cepat beradaptasi dengan karakteristik motor tersebut, mengingat pengalaman sebelumnya dengan merek tersebut sekitar 10 tahun lalu. Hoffman sangat menantikan Grand Prix di Mugello pada bulan Mei, di mana ia berharap dapat mencapai kecepatan hingga 300 km per jam. Dengan BMW M1000RR, ia mengungkapkan kegembiraannya terhadap potensi motor tersebut, terutama dalam mencapai kecepatan tertinggi di lintasan lurus Mugello yang terkenal panjang itu. Meskipun tidak lagi menjadi duta merek untuk KTM, Hoffman tetap mengikuti perkembangan tim tersebut. Sebagai seorang simpatisan keluarga Oranye, ia berharap agar tim KTM dapat kembali jalur positif dalam kompetisi MotoGP. Kolaborasi baru antara Hoffman dan BMW dalam presentasi lintasan MotoGP menandai fase menarik dalam karir penyiarannya. Dengan antisipasi tinggi untuk mencapai kecepatan 300 km per jam di Mugello, pemirsa dapat menantikan segmen lintasan yang informatif dan mendebarkan dalam siaran MotoGP mendatang.